Oke, welcome back lagi sama saya Stefano Rumbayan dalam program New Ngobrol Kana. Oke, hari ini saya tidak didampingi oleh rekan saya William Wijaya karena hari ini dia sedang ada revisi, jadi ya saya sendirian, tapi nggak apa-apa. Dan hari ini kita akan kedatangan satu orang narasumber yang luar biasa memberkati setiap kita. Kenapa seperti itu? Karena dulu narasumber kita yang satu ini punya pengalaman yang cukup kelam. Dan kalau boleh saya bocorkan sedikit, dia itu dulunya seorang pengedar. Dan sekarang dia dipakai Tuhan menjadi seorang pengajar. Penasaran kan? Siapa narasumber kita pada kesempatan hari ini? Stay tune terus di channel kita New Ngobrol Kana. Tuhan Yesus memberkati. Oke, hari ini gue udah sama narasumber kita, Om Bimo atau Pastor Obaja Bimo. Hari ini kita akan ngobrol panjang bersama Om Bimo ya. Om Bimo ya? Yes. Puji Tuhan, jauh-jauh loh ini dari Rangkas Bitung. Ya, jadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Om Bimo, Yes. senang banget nih Om Bimo udah mau jadi tamu di Ngobrol Kana. Mungkin keluarga Kana yang menyaksikan video ini atau vlog ini mungkin pada bingung. Ya. Om Bimo itu siapa sih? Dan apa sih pekerjaannya gitu? Dan mungkin kenapa sih kok bisa jadi narasumber gitu kan? Mungkin kalau hamba Tuhan yang terkenal mungkin orang sudah tahu gitu kan. Ya itulah, makanya kita akan berkenalan dengan Om Bimo. Apa sih awal mulanya atau bagaimana sih awal mulanya Om Bimo boleh bisa mengenal Tuhan Yesus? Yuk silakan Om Bimo, boleh diperkenalkan kepada keluarga Kana yang menyaksikan Ngobrol Kana. Oke. Jadi Pastor, ini apa saya kasih bocoran? Ini pertama kali saya di syuting nih ya. Karena kesaksian saya biasanya cuma di mimbar, di teman-teman, di pelayanan, tapi baru kali ini ada di syuting ya. Ya. Jadi bersyukur kalau Kana Family, saya mengucap syukur kalau Kana Family bisa merespon kesaksian saya ini. Yes. Saya sebenarnya orang-orang biasa lah, awal-awal SMA atau nakal biasa ya. Saya suka nge-rap dulunya. Nge-rap ya? Iya, yang hip hop lah kayak Randy MC gitu ya. Nah, zaman-zaman 94 95 tuh saya sering manggung lah. Orang bahasa sering manggung gitu ya. Terus era 95 lulus SMA, saya mulai kenal namanya dunia gelap gitu ya. Oh, dunia gelap. Dunia gelap. Karena waktu SMA kita berpikir kalau udahlah SMA tuh masih ada pengawas orang tua. Tapi ketika lulus SMA 95 lepas itu kita kayak apa ya? Kayak anjing dilepas rantainya. Wow. Dilepas lantai. Iya, gitu. dia selama ini cuma kita bergerak, cuma ada batasan, tapi orang tua bilang gini, kalau pokoknya lu lulus SMA, lu bebas, lu mau jadi apa. Nah ternyata kondisi saya tuh apa ya, saya anak gaul gitu, saya anak gaul, tapi pada saat itu saya kebablasan. Oh, Kebablasan. Jadi saya senang kiblatnya ke Bronx gitu ya. Ke US, ke Bronx gitu. Jadi saya ngeliatin kok kalau anak rap tuh kalau nggak pakai narkoba gitu ya, kalau nggak pakai drugs tuh kayak kurang keren gitu kan. Oh. Bling itu, terus saya awal-awal tuh ya seperti anak normal, saya basket, saya nge-rap. Tapi lama kelamaan itu saya mulai kenal namanya sabu. Sabu itu icip cuma satu shoot gitu ya, satu shoot. Teman saya waktu kuliah bilang udah coba satu shoot. Oh no. Kan saya suka balapan Pastor ya, saya Motor, suka mobil? dua-duanya. Wow.
saya suka drag mobil dan drag motor. Saya juga saya sering ngoprek-ngoprek mobil lah. Nah, karena hobi saya ngoprek-ngoprek mobil inilah, teman saya ini bilang gini, kan lu suka ngoprek-ngoprek mobil nih Bim, coba lah lu coba satu shoot dulu, supaya apa, supaya lu nggak gampang capek gitu awalnya. Lalu saya satu shoot itu saya nggak tidur 1 hari 1 malam. Jadi alasan awal itu biar nggak cepat lemah gitu ya? Iya, nggak cepet capek, nggak cepet ngantuk, nggak lelah. Jadi di situ setelah saya masuk untuk nyobain namanya sabu. Oh no. Gitu. Terus karena sebelumnya 1 minggu sebelumnya saya lagi nasihatin orang bahwa lu jangan pakai putau lah gitu kan. Kok putau tuh nggak baik, drugs nggak baik. Nah orang itu berhasil untuk lepas drugs gitu, tapi justru saya masuk dalam drugs itu. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Iya, masuk itu saya coba, kok enak ya, energik ya gitu kan ya. Energik, akhirnya teman saya nawarin lagi, udah kemarin kan cuma 1 shoot, coba sekarang beli 0,1 gram lah gitu kan. 0,1 itu waktu zaman saya itu masih murah ya. Kalau saya dulu beli saya masih 70-80 ribu 0,1. Cuma kalau saya pakai itu saya nggak bisa nggak bisa tidur gitu. Terus saya nggak bisa bagaimana cara ngebakarnya awalnya. Nah akhirnya teman saya ngajarin ngedokterin buat bagaimana buat koreknya, bagaimana buat alat bongnya, terus bagaimana buat labnya gitu ya. Terus disitulah saya mulai belajar sendiri. Akhirnya saya mulai kepikiran, saya tetap energik, saya tetap kreatif. Itu kreatif loh, Pastor. Jadi nyabu itu bikin kreatif gitu ya? Nyabu tuh kreatif beneran. Saya bilang, saya nyabu tuh kreatif. Jadi saya nggak bisa diem, saya bisa gambar, saya bisa main gitar, saya bisa macam-macam yang saya nggak pernah bisa lakukan, saya bisa lakukan gitu. Tapi ketika high-nya lagi tinggi enak nih, tapi ngedropnya itu sakit, gitu loh. Akhirnya saya mulai berpikir lagi, kalau gue nggak pakai terus, berarti badan gue drop lagi nih. Nah, dari 0,1 itulah saya mulai naik 0,5 sekali pakai. Akhirnya terus sampai saya di titik tertinggi lah sekali pakai 2 gram. Sedangkan 1 hari bisa sekitar 2-3 kali pakai. Itu yang membuat badan saya, mungkin teman-teman sahabat kanan lihat badan saya agak tambun ya, agak besar ya. Terus mungkin kayak Pastor Sinyo, saya lebih besar gitu ya. Tapi saya mau ngomong saat ini, saya berat saya cuma 70 kilo saat itu. Tinggi saya 178, berat saya 70, itu menjadi idealnya laki-laki zaman itu ya. Jangkis, jangkung, kurus, najis. Karena kemana-mana saya keringetan gitu ya, rambut saya botak, saya pakai celana hip hop gitu, terus saya selalu bawa namanya anduk, Pastor. Oh, buat apa? Satu buat gaya, kayak R&B, kayak hip hop. Yang kedua buat seka, gitu kan ya. Jadi kalau ketiga, karena saya sering ke lapangan, ke jalanan atau ke sirkuit itu, akhirnya saya buat tutup kepala. Ngomong-ngomong, handuknya kecil apa besar nih? Bukan handuk mandi, tapi handuk yang seperempat mungkin gitu ya. Saya pikir handuk mandi tadi. Gitu Pastor. Oke. Terus dari situ saya mulai berpikir, aduh kalau saya pakai terus saya agak boros gitu ya. Terus saya mulai berpikir untuk modalin mobil saya balapan, untuk modalin saya kehidupan, kenapa enggak saya jual? Wow. Karena papa saya saat itu salah satu petinggi perusahaan asing di Indonesia. Jadi bukan medium level ke bawah, tapi medium level ke atas gitu. Itulah saya pakai untuk modal awal. Modal awal akhirnya saya mulai terikat dengan namanya pengedar. Terus saya tahu lubangnya ya. Terus saya tanya kepada si teman saya yang bos saya itu dulu, kalau saya dulu beli 1,1 sekitar 70-80 ribu, kalau gue beli 1 gram berapa? Cuma 50 ribu. Tapi kalau beli sama gue jangan gram-graman, kalau beli sama gue kiloan. Daging sekilo enak ya? Ini Oke. Lanjut. Akhirnya di situ gue beli pertama kali tuh sekilo. Sekilo tuh kayak lu bukan beli kayak gula 1 kilo, betul enggak gitu. Bentuknya kristal gitu ya. Kristal padat. Terus akhirnya gue diajarin, lu beli skillnya, lu beli plastiknya, terus bagaimana cara lu
nimbang skilling gitu loh. Akhirnya gue diajarin untuk pertama kali prak gitu doang, rebuk gitu ya. Nah dari 1 kilo itu saya bisa jual tuh untung, saya beli 1 kilo 5 juta, saya bisa jual 8 juta. Jadi 1 kilo saya bisa untung 3 juta, itu kalau partai besar. Kalau saya jual kecilan, untungnya besar sekali. Jadi buat anak-anak muda yang nonton ini jangan Don't try jualan this ya. at home. Jangan jualan. Lebih baik cari dagang yang lain. Lebih Iya. baik dagang daging aja saudara. Jadi saya sharekan ini bukan untuk bahasa saya meriakan Iya. ya, atau membuat shock orang-orang, enggak. Saya cuma berbagi bahwa saya tuh dulu hancur-hancuran lah. Gitu. Hancur, iya. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin seperti sekarang ini. Iya. Gitu. Nah, disitulah saya pernah hampir 6 bulan saya nggak pernah tidur. 6 bulan 6 bulan saya nggak pernah tidur karena seharian nggak bisa tidur atau sirkulasinya jadi siang tidur atau gimana? enggak, gitu? sama sekali nggak tidur. Sama sekali. Sama sekali nggak tidur. Untung di dalam sebuah pertemanan saya ini ada satu orang yang pengingat. Jadi kami punya komitmen dengan teman-teman saya ini, kalau kita lagi make ada satu harus ngingetin. Kalau semuanya blank, wah bisa overdosis semuanya. Oh iya, betul. Ada satu pengingatnya, akhirnya ada satu yang sengaja kita nggak bakarin, nggak kasih supaya mereka nggak terlalu tinggi. Akhirnya pernah suatu saat saya sampai verlam itu bahasa saya itu mati setengah, Oh, overdosis gitu ya. Karena hampir overdosis apa sudah overdosis? sudah overdosis karena Sudah. gini, saya pakai sabu itu 2 gram itu nggak tinggi-tinggi. Akhirnya saya di ujung pipet itu saya kasih foil, lalu saya buka, saya kerok, itu jadi bubuk. Akhirnya saya orang-orang pakai bakar sabu itu pakai bong, pakai air gitu ya. Kalau saya nggak, saya ambil uang 1000-an, saya gulung, saya snip, saya bakar, set. Sekali bakar langsung bleng itu. Memang nih sedikit menarik ya. Pastor itu mencoba sabu ya. Itu paling sampai di titik overdosis itu di berapa gram itu? Saya 2 gram satu sekali makan nggak tinggi. Karena saya nggak tinggi, saya coba bereksperimen lah. Teman saya bilang gini, Bim, kalau air sabu itu lu tuang ke daging tuh bolong, gitu kan ya. Saking begitu bahayanya. Cuman saya baru berpikir karena nggak ada yang pakai logika lah kalau orang bilang mabuk ya. Iya. Nah saya krok itu jadi bubuk kayak susu gitu ya, saya tumbuk, lalu saya taruh, saya bakar lagi. Wih, memang harum banget wanginya, tapi rasanya enak saat itu ya, bukan saat sekarang ya. Terus tapi sekali sedot langsung bleng hilang, gelap. Oke, Gitu. keluarga Kana ini menarik banget. Seorang Om Bimo, Om Bimo yang badannya tambun ini, dia ternyata dulu seorang pemakai bahkan sekaligus pengedar. Nanti kita akan tanya lagi sampai seberapa lama ia menjadi pengedar. Tetap stay tune terus di channel kita ya. Oke. Pastor, menarik banget ya tadi ya awal perbincangan kita tentang pengalaman Pastor dulunya bandel ya, nakal. Kalau saya bisa garis bawahi dari nakal jadi binal ya. Iya, lalu saya mau nanya nih Pastor. Apa sih dasar awalnya Pastor tuh pengen banget langsung ya gue mau jadi pengedar nih gitu. Terus lalu berapa lama dan akhirnya berhenti dan bertobat tuh seperti apa Pastor? Boleh dijelaskan kepada keluarga Kana yang menyaksikan live ini? Ya, jadi gini, orang nggak mungkin ya, masa remaja itu pasti namanya pencarian jati diri kan. Iya betul. Dia pengen mendapat pengakuan. Ya. Nah pada saat itu gue cuman berpikir gini, Pastor, gue bisa hidup tanpa uang bokap gue. Wow. Gitu kan. Karena sejak gue SMA gue sering jual barang-barang kayak contoh jam, boy London, celana dan sebagainya. Karena gue pengen ada pemasukan dari sendiri. Oke. Tanpa mengandalkan uang bokap gue. Karena prinsip saya adalah gue bukan anak manja. Kakak saya tuh dimanja, adik saya dimanja. Bagi saya manja tuh membuat saya tuh nggak bisa mandiri. Ya. Nah, karena itulah saya berpikir ketika saya sudah ada modal awalnya saya pengen mandiri. Oke. Gitu loh. Saya punya uang sendiri yang bisa saya kelola, saya bisa pakai tanpa orang tua gue ribetin. Iya. Nah, itulah kenapa ketika ada uang yang saya punya itu, saya buat modal, akhirnya
selisih penjualan tadi bagi saya umur tahun 96 itu ya, udah masuk 96 itu besar sekali. Ya, orang-orang tuh belum pakai handphone tahun 95, saya udah pakai handphone yang BNO, Band Option. Gitu ya. Itu 95. 95. Saya masih bayi. Gue udah nakal tuh. 90 gue pakai handphone itu, terus bagi saya akhirnya saya punya handphone itu, saya punya mobil. Maaf ya dengan bahasa saya, model perempuan cantik model apapun pasti ikut. Ada modal yang saya bawa gitu. Dulu ada uang abang sayang ya. Ada nggak ada uang abang gue tendang gitu. Nah, disitulah saya mulai menikmati hasil. Dari situlah saya bisa mengumpul uang dan uang, lalu ya adalah simpenan gitu ya. Simpanan dari penjualan itu yang buat saya cukup sekali untuk umur saya pada saat itu masih muda, dan umur tahun 96, 97 itu udah lagi jaya-jayanya pada saat itu gitu. Karena begitu murahnya dan begitu mudahnya untuk menjual dan memakai ya. Belum ada undang-undang yang sekarang yang kita tahu ya, undang-undang narkotika ya. Itu saya bisa pakai di mana, saya bisa pakai di mobil, saya bisa pakai sambil jalan, saya bisa pakai di bengkel gitu. Di semua tempat saya bisa pakai. Kenapa? Karena belum seperti sekarang ini kondisinya. Gitu loh. Berapa tahun itu, Pastor? Saya pakai mulai 95 akhir, saya mulai berhenti total 99 awal. Wow. 4 tahun. 4 tahun jadi pemakai dan pengedar ya? Ya. 4 tahun saudara, luar biasa. 4 tahun dan saya nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang? Karena kalau pulang ya mana saya mau pulang. Ketika saya tahu saya menjadi TO-nya Polda, TO-nya polisi, saya nggak bisa pulang. Oh, sempat jadi target operasi ya? Jawa lihat waktu itu. Wow. Gitu. Jadi saya tahu karena ketika saya di mana, teman saya bilang ini, jangan pulang, ada orang di depan rumah, jangan pulang, ada mobil reserse di depan gitu. Oh, jadi tahu ya, juga, ya ada beberapa anak-anak kaki saya itu yang ngasih tahu gitu. Oh no. Gitu. Tapi sempet gak ketangkep atau gitu? Atau saya bilang, kau bilang puji Tuhan, saya bilang kok masalah negatif puji Tuhanin gitu ya. Kalau saya bilang iya nggak bersyukur, ya saya bersyukur gitu. Karena selama saya menjadi pemakai dan pengedar, saya sering keluar masuk lapas dan rutan dan prodeo, bukan karena saya tertangkap, Pastor, tapi saya justru ngejual dan ambil barang. Oh, jadi gitu. Sindikat di lapas ya, kurang lebih ya? Ya pada saat itu belum ada home industry untuk narkoba seperti sekarang ini. Terus bahan bakunya belum semudah sekarang jual. Oh gitu ya. Kami semua ya maaf aja, bukan berarti saya mencoba membeluap diri saya, enggak ya. Cuman saya ngasih tahu bahwa saat itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat belum ada undang-undang sama sekali. Iya. Kalau saya mau bilang semua orang pasti terlibat saat itu. Itu lumayan mengerikan ya. Orang keluar masuk lapas itu bukan karena dia tertangkap, tapi karena dia malah jualan di dalam. Oh no. Iya. Saya masih ingat zaman dulu tuh ada handphone Motorola yang hitam agak pantatnya besar itu ya. Yang dulu zaman dulu tuh itu baterainya, tapi ada yang dummy-nya, yang isinya itu baterai ABC kan. Nah, saya lepas tuh baterai ABC-nya, saya masukin paketan saya jual tadi masuk ke lapas. Itu nggak ketangkap atau nggak ketahuan gitu? Pada saat itu belum seketat seperti sekarang ini. Oh iya. Pada saat belum ada undang-undang dan belum seketat seperti sekarang. Kalau sekarang gua pasti ketangkap lah, Pastor. Oh, oke. Lalu saya waktu itu pernah dengar Pastor pernah kerazia ya, kalau nggak salah ya, membawa waktu itu kesaksian sedikit. Beliau pernah cerita sama saya, keluarga Kana, beliau pernah membawa narkoba ya, narkotik ya. Dan itu di tengah jalan dia dirazia. Ya. Dan ya ini mungkin kemurahan Tuhan ya, Pastor ya. Dan Pastor sendiri bisa lepas dari namanya razia tersebut. Nah itu gimana ceritanya, Pastor? Ya gini, jadi pada satu saya mulai mengalami namanya titik jenuh. Titik jenuh gini. Gue usia muda, gue punya uang, gue udah nikmati semuanya. Kalau narkoba itu nggak bakal jauh, namanya pasti lingkaran setan ya. Iya. Narkoba nggak bakal jauh dengan perempuan. Iya. Akhirnya free sex. Akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan. Akhirnya mau nggak mau
untuk memproteksi diri saya masuk kriminal gitu. Saya membawa senjata senpi dan sajam gitu saat itu, dan pas itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan kalau emang Tuhan itu ada gitu ya, karena agama saya saat itu agak lintung gitu. Saya ikut agama papa saya masih backgroundnya masih agama lama, mama saya sudah Kristen gitu ya, terus papa saya suruh milih gitu, saya mau yang mana. Nah sebelum malam itu berjalan, pada saat saya lagi make itu dengan teman-teman saya itu di sebuah bengkel, lagi terlalu tinggi teman saya itu lalu melihat bahasa mereka adalah di kepala saya itu ada guratan nama Allahnya mereka gitu ya. Kalau saya begini gitu ya, di kepala ada sana guratan kepala Allahnya mereka. Lalu teman saya bilang ini, lu mau jadi mubalik gitu. Terus karena saya lagi mabuk, mohon maaf saya lagi mabuk saat itu, saya bilang gini, gue mau balik mau kagak terserah gue gitu kan ya. Terus akhirnya malam itu selesai, saya jalan, saya mengantarkan paketan itu, seingat saya itu ke daerah Gandaria. Ya. Pas lagi mau ke arah Gandaria itu, saya tanya sama Tuhan, kalau Tuhan itu emang ada, kalau Yesus itu emang hidup, gue mau kenal dong. Itu tahun berapa itu? Itu udah masuk 98, Krismon 98 pertengahan menjelang akhir lah, pokoknya semester kedua lah masuk gitu. 98, 99 ya? 98 akhir lah, Oke. masuk semester kedua. Terus akhirnya saya berjalan, terus di sekitar di daerah Mustopo, ya tahu hang Debat, hang Lekir, saya lupa hang tua apa namanya, dekat Mustopo itu, tiba-tiba mobil saya diberhentikan dengan PG, pasukan garnison. Mobil saya tahu mobil saya itu buat balapan, papa saya kasih mobil itu karena ada mobil polisinya gitu kan. Terus papa saya bilang ini, kalau polisi lu cuma ngasih DIM 3 kali, BIM lu lolos pemeriksaan. Tapi kalau main PG, garnison, lu gak bisa lolos, lu berhenti. Akhirnya saya dilema saat itu, lagi ketinggian, lagi keringet dingin segede jagung ya, lagi gremet-gremet bibir saya gitu. Segede jagung ya. Tiba-tiba mobil saya diberhentikan gitu. Terus mobil saya diberhentikan dengan PG itu, terus petugas bilang ini, Pak berhenti keluar. Saya nego dulu dengan petugas ini, Pak kalau mobil saya berhenti, saya matikan, kalau nyalakan dorong loh Pak. Pak kalau nggak nyala Bapak dorong ya. Oke. Akhirnya petugas ini saya matikan mesinnya. Dengan catatan, saya baru sorenya itu sedang habis ribut di daerah Sarinah, Hard Rock ya. Terus kaca belakang mobil saya tuh pecah karena botol saus sambal dilempar, akhirnya bolong segini, akhirnya pecahan itulah kemana-mana berserakan. Satu saya kesel loh, kenapa kok mobil saya pecahin sama orang gitu kan. Tapi ternyata di situ Tuhan mungkin punya rencana lain bagi saya. Ketika PG itu buka bagasi mobil saya, perasaan bagaimana teman-teman, lagi tinggi, lagi on banget, terus parno gitu kan, ubah gitu. Saya bukan hanya berpikir hanya narkoba yang saya bawa. Saya tadi bilang di awal ada senpi, ada sajam, ada stick baseball yang bekas ribut sebelumnya, masih ada basah darahnya itu. Saya agak apa ya, waduh mati gua gitu kan. Ternyata pas diperiksa teman-teman, keluarga kami di rumah, petugas tutup kembali, lalu dia suruh saya masuk mobil, lalu mobil itu didorong. Perasaan saya kayak mulus perut saya. Kok nggak ketahuan gitu loh. Kayak ditutup ya. Nah, akhirnya ketika mobil saya jalan, lalu saya inget tuh jam 4:30, antar jam 4:30, kenapa? Sehabis pemeriksaan itu saya setel radio gitu. Pas lagi mobil itu jalan, saya mulai berpikir, kok nggak ketahuan gitu. Akhirnya saya mau kayak flashback lagi, tadi gue ngomong apa? Kalau Tuhan itu ada, kalau Yesus itu hidup, gue pengen minta bukti. Betul ya, akhirnya gue setel radio, tahun 98 hanya satu radio rohani jam 4, jam 4:30 yang ada. Ketika gue setel gitu, haleluya, jumpai sadang hambanya gitu ya. Terus dia sebut programnya, dia sebut nomor teleponnya, dia sebut tempat ibadahnya. Terus kayak dia khotbah tuh, hamba Tuhan yang khotbah tuh ngomongin gue. Kayak gue telanjangin sama Tuhan. Terus akhirnya setelah beberapa lama gue gak pernah pulang, gue pulang ke rumah gitu ya. Terus gue pulang ke rumah, bokap nyokap gue bilang gini, anakku yang hilang telah kembali. Bokap gue cuma angkat tangan,
kayak ngomong welcome home gitu. Ih, kayak ada sesuatu yang lepas dalam diri gue, kayak gue nggak tahu roh itu apa, nggak tahu kekuatan atau apa. Terus gue terbang tersungkur, gue nangis. Ini menarik banget ya keluarga Kana ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Welcome home.